Perjumpaan kita di kabar siang hari ini, sesaat lagi ada Damai Indonesiaku yang akan hadir menemani Anda. Wakil kru yang bertugas, saya Sinta Samsul Arif pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Tahun Baru Islam dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. didukung oleh jejak langkah sang cahaya semesta. Ya Rasulullah, di Jabal Nur kau bertafakur, bangun di antara manusia yang tertidur. Di Jabal Nur kau beruzlah dari keringnya hati dan jiwa masyarakat jahiliyah. Ya Rasulullah, di Jabal Nur kau merenung, menanti turunnya kalam Allah yang agung. Di Jabal Nur kau mengadu dari kesaksian hati manusia yang telah membatu. Hingga Allah menguatkan jiwamu, membawa risalah cahaya untuk alam semesta. Namun justru hinaan dan ancaman menyambutmu bertabur sumpah serapah. Hingga Allah membisikkan dalam hatimu untuk terus melangkah. Masya Allah, Gunung Sur rupanya menyambutmu bersama sahabatmu. Sejenak melepas penat dari terpaan debu jazirah yang panas melekat. Masya Allah, Gunung Sur rupanya memelukmu, mengaburkan pandangan musuh yang hendak membinasakanmu. Hingga tiba fajar menyingsing, dalam suasana yang hening, kau melangkah penuh kepatuhan, berjalan di atas petunjuk Allah, memasuki gerbang akhir perjalananmu yang melelahkan, menandai tahun baru Hijriah dari tanah mulia Madinah. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus melepaskan semua cinta ini, dan bila nanti
diriku bernafas. Ada gelombang menggerak, memaksaku melepaskan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini terisi. Aku mencintai engkau begitu besar, tiada terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus menghentikan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan pertemukanlah lagi, satukanlah kami di surgamu, ya Allah. Tahun baru Hijriah yang kembali menyapa kaum muslim menyiratkan sebuah pesan penting bahwasanya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah menjadi sebuah spirit bagi kaum muslim untuk berhijrah. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju ilmu, dari kebohongan menuju kejujuran, dari permusuhan menuju perdamaian. Dengan berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya, sejatinya seseorang akan memperoleh banyak keutamaan. Oleh karenanya, semangat hijrah hendaknya terus terjaga hingga maut menjemput. Namun teramat disayangkan, momentum ini banyak yang terlewatkan oleh umat muslim sendiri. Betapa tidak, euforia tahun baru Islam yang juga sebagai tonggak penanggalan tahun kalender Islam hanya sebuah peristiwa yang tidak terlalu banyak diketahui. Padahal ada sejarah besar peradaban Islam di balik itu semua. Lantas bagaimana umat muslim bisa memaknai pergantian tahun Hijriah sebagai momentum perbaikan diri? Dan hikmah apa yang dapat kita petik saat ini dari hijrahnya Rasul dan penetapan tahun Hijriah? Saksikan pembahasannya bersama guru-guru mulia di program Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Jujun, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara saya Ustaz Zaki Mirza, mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan ridhanya Allah, dibimbing oleh Allah dalam berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga Ustaz Agung, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Wabil khusus jamaah Masjid An-Nizam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khususil khusus pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat.
khususnya di dalam awal tahun Hijriyah saya ucapkan selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru hijrah yang luar biasa. Untuk apa? Perubahan. Hijrah, apa sih itu hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan, perubahan. Kalau kita lihat Rasulullah SAW berubah tempatnya dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Di situ liku-liku ada sebab. Sebab apa hijrah? Pindah mencari ridha Allah. Karena Rasulullah itu pindah bukan kehendaknya Rasulullah, bukan keinginannya Rasulullah. Rasulullah cinta tanah airnya luar biasa. Orang nasionalisme yang nomor satu di dunia adalah baginda Nabi Muhammad. Cintanya kepada tanah airnya luar biasa sampai menangis, sampai bersumpah mengatakan ketika hijrah mengatakan, wallah ya arda Makkah, wahai kota suci Makkah, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, aku cinta kepadamu. Kalau bukan karena kemusyrikan, kalau bukan karena kedoliman, kalau bukan karena warganya itu dolimnya luar biasa, mengeluarkan aku, memindahkan aku tidak akan keluar dari kota Makkah, walaupun kota Makkah itu kering kerontang. Cintanya luar biasa, tapi Allah mengarahkan pindah ke Madinah. Ini ada hikmahnya luar biasa. Bukti Rasulullah itu diusir. Tadi kita mendengarkan puisi yang sangat indah luar biasa. Coba bayangkan, mengatakan gunung tadi dikatakan Gunung Thaur namanya. Kalau kita tahu turunnya Al-Quran itu di Gunung Jabal Nur, Gunung Nur yang ada Gua Hira. Tapi ketika hijrah Gunung Thaur itu arahnya ke Yaman. Sedangkan Rasulullah mau ke Madinah itu arahnya ke Syam. Rasulullah balik arah. Karena apa? Berjuang, menyelamatkan diri, berusaha berikhtiar supaya selamat. Padahal Nabi harus berikhtiar. Mengkecokkan orang-orang musuh-musuh yang mengejar-ngejar Rasulullah SAW, mau membunuhnya Rasulullah SAW. Sampai luar biasa Rasulullah SAW yang mana petunjuknya adalah bukan orang Muslim. Rasulullah bergaul tidak apa-apa kalau bukan urusan masalah agama. Itu tidak apa-apa dalam Islam. Buktinya Rasulullah yang menunjukkan jalannya itu karena jalannya diputar oleh Rasulullah. Sengaja supaya tidak diketahui oleh musuh-musuh yang benci kepada Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi ketika masuk dalam Gua Thaur? Tadi dikatakan Gua Thaur atau Gunung Thaur itu bagaikan ibu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya memeluk, tadi kita dengarkan dalam puisi yang menyentuh luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan Nabi Muhammad. Masuk dalam situ, mereka mengejar dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Di sini pelajaran besar untuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Dalam ketika berhijrah, pasrahkan kepada Allah. Ketika sudah berikhtiar, masuk dalam gua, mereka mesti dapat juga, tahu juga. Karena banyak orang pinter saat itu. Istilahnya orang pinter itu orang yang bisa membaca, kalau bahasa kitanya dukun-dukun, bisa membaca tapak kaki, maka balik juga ngejar sampai dalam gua itu. Tapi gua itu tadi dikatakan memeluk Rasulullah. Dengan apa? Dengan izin Allah Jalla Jalaluh, gunungnya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Turun di situ, kita ingat ada rumah laba-laba menutupi gua itu. Subhanallah. Ada lagi burung merpati bertelur sudah banyak, sedang ngangkrem di situ. Ngerem. Subhanallah, maka mereka pecah sendiri. Orang-orang musyrikin, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi Muhammad, sampai di situ tadi ngikutin orang pinter, ngikutin orang dukun. Maaf, ini kalimat dukunnya ini. Betul apa betul? Di situ masuk, apa yang terjadi? Dipecah oleh Allah. Dipecah oleh Allah di situ. Mereka berpecah, ada sekelompok masih ikut dengan dukunnya, tapi sebagian kelompok lagi orang, kata orang sekarang, orang intelektual, pakainya akal, alias orang orientalis. Itu mengatakan, nggak mungkin masuk sini, pakai akalnya. Subhanallah, nggak mungkin masuk gua. Tadi saya percaya kepada dukun sampai sini. Dukun ini nggak pernah salah saat itu. Jadi percaya, tapi ketika sampai situ mengatakan bahwa Rasulullah masuk dalam gua, dijawab oleh orang yang berakal, mengatakan dengan akal tapi tidak dengan iman kepada Allah Jalla Jalaluh,
mengatakan enggak mungkin masuk sini. Buktinya tuh ada rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu kalau kena manusia itu akan hancur. Nabi Muhammad masuk di situ dan Sayyidina Abu Bakar di situ. Subhanallah, lagi dipelajari tentang tauhid. Disitulah madrasahnya Allah Jalla Jalaluh, madrasahnya baginda Nabi Muhammad, bagaikan pesantren. Gurunya satu, muridnya satu, Sayyidina Abu Bakar. Ketika di situ luar biasa, maka mereka berpecah belah. Ketika sebelum berpecah belah, Sayyidina Abu Bakar melihat keluar. Rasulullah sedang di situ. Diam Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis, mengeluarkan air mata, menangis. Rasulullah bertanya, kenapa ya Abu Bakar engkau menangis? Ma baluka, terus mengatakan, kenapa? Saya takut kalau mereka menundukkan kepalanya akan melihat kami. Kami dalam jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Mereka jumlahnya banyak, mereka senjatanya banyak, mereka punya niat yang jahatnya luar biasa kepada Rasulullah, mau membunuh baginda Nabi Muhammad. Seperti yang terjadi kepada Bani Israel, nabi-nabi dibunuh oleh Bani Israel. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Ini Sayyidina Abu Bakar, ya Allah. Terus kenapa? Kalau saya yang mati kata Sayyidina Abu Bakar, saya enggak apa-apa, cuma saya Abu Bakar manusia biasa. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, maka Islam bagaimana? Belum selesai. Siapa yang akan meneruskan? Disinilah Nabi Muhammad luar biasa. Di dalam pelukan gunung tadi dikatakan, mengucapkan kalimatnya apa? Ya Abu Bakar, ma baluka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kau sebagai orang yang berakal, betul tadi akal kamu mengatakan begitu, kalau dibunuh bagaimana? Tapi kau sebagai orang beriman, beriman itu yakin ada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Maka Rasulullah bertanya dengan akal orang yang berakal, Sayyidina Abu Bakar yang jenius dan beriman. Makanya harus kita berakal dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ma baluka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana dengan kalau ada dua, yang ketiga di situ ada siapa? Allah. Kira-kira akan ada hancur apa tidak? Tidak mungkin akan dibela oleh Allah. Apa yang terjadi? Di luar ribut sendiri. Wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Orang-orang yang religius, orang yang pakai akal dan orang-orang yang percaya dengan dukun, ribut sendiri di situ. Akhirnya ribut, di voting. Bagaimana ini? Sebagian ngikuti yang ini, sebagian ngikuti ini. Enggak mungkin masuk. Kata dukunnya, masuk. Coba kita voting, mana yang menang? Yang menang akhirnya yang berakal. Mengatakan, tidak mungkin di sini. Bubar semuanya pulang. Subhanallah. Rasulullah selamat. Disinilah bahwa tauhid kita selalu harus bergantung kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar kita di dalam hijrah ini. Kita tahun ini baru mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Indonesia bisa berubah insya Allah menjadi Indonesia yang bahagia, yang baik, yang maju, ekonominya maju, dan keluarga warganya mudah-mudahan bersatu, NKRI-nya makin kokoh dalam naungan ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di hari yang paling istimewa khususnya bagi umat Muslim tentu saja di seluruh dunia dengan datangnya tahun baru Islam 1444 Hijriah, dan kita tampil tentu saja agak berbeda dengan yang biasanya. Kali ini kita akan berwawancara, berbincang-bincang dengan salah satu artis yang telah berhijrah. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Jami An-Nizam Cempaka Putih bersama guru yang kita cintai Habib Ahmad Al-Kaf, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Zaki Mirza yang juga nanti akan berbagi ilmu sekaligus nasihat. Lantas bagaimanakah kita mengkondisikan hijrah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada masa sekarang? Tetaplah bersama kami, Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor Tarung Nas Indonesia.
Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Salam lembar. Kalau negara lain cuma 4 musim, Indonesia punya banyak. Musim hujan, kemarau, duren, rambutan. Sekarang ada musim hujan emas. Dapatkan hadiah di Hujan Emas BSI. Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya. Bank Syariah Indonesia. Adem Sari, kini tambah lemon dan banyak madu. Minum Adem Sari Madu Lemon Tea. Wah, segar banget. Makan lebih nikmat, nggak takut panas di dalam lagi. Adem Sari Madu Lemon Tea. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Warimor Tarungas Indonesia. Warimor beragam coraknya. Warimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Warimor Tarungas Indonesia. Warimor tentu sarung kita. Warimor tentu sarung kita. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Warimor Tarungas Indonesia. Warimor beragam coraknya. Warimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Warimor Tarungas Indonesia. Warimor tentu sarung kita. Warimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan pemirsaku yang tampil spesial kali ini dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah, Tahun Hijrah, berpindah dari sesuatu yang tidak bagus, kemudian berpindah kepada sesuatu yang lebih bagus lagi dan lebih mulia lagi. Itu yang patut kita tekankan di sini. Dan lantas bagaimanakah kita mampu mengaplikasikan hijrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat ini, di era milenial ini? Kiai Haji Jujun akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna Allah rahmah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Hijrah Rasulullah itu membawa sesuatu yang perubahan yang mendasar. Di kota Yathrib, kota yang tadinya biasa-biasa saja, dirubah oleh Rasul menjadi kota yang penuh dengan tamadun. Apa tamadun? Kebudayaan yang maju. Makanya Madinah tempatnya. Jadi dirubah menjadi kota 13 tahun Rasulullah di Madinah. Dan Madinah menjadi kota yang enak, yang sejuk. Dan sampai sekarang kalau Anda datang ke Madinah, itu suasananya beda sekali. Sudah ke Mekah belum? Sudah ke Madinah belum? Yang belum saya doakan menjadi orang-orang yang bisa ke Mekah dan ke Madinah. Tapi yang tidak bisa, yang tidak punya tiud, yang gak punya tiud, gak usah maksain. Karena itu manis tato'a. Makanya rukun Islam yang kelima itu bukan hijjul makkati, tapi hijjul baiti. Oh ini bahas panjang lagi nih bahasanya. Kalau ngomong hijjul baiti, hijjul makkati apa bedanya? Nanti segmen selanjutnya apa bedanya? Ya, hijjul makkati itu orang duit, punya duit. Yang tidak punya duit berarti tidak ke Mekah, tidak ibadah haji. Padahal bisa hijjul baiti di Masjid An-Nizam, bisa hijjul baiti. Oke, nanti itu mah sudah agak dalam dikit. Udah kajiannya kajian tasawuf. Kita belajar dulu tentang hijrah sekarang ya. Bu, Ibu, hijrah itu kalau ngomong tadi Mas Agung pengantarnya, saya harus ngomong hijrah pada era milenial, era sekarang, zaman now, ya, zaman yang banyak bahasa-bahasa yang healing, padahal piknik. Yuk kita healing, padahal piknik ngabisin duit, gitu ya. Di bahasa ini, yuk kita ngomong, mari kita hijrah ke gunung. Bukan begitu. Hijrah itu bukan hijrah atribut. Tapi hijrah yang sesungguhnya hijrah attitude. Udah ada gaya seetik ya. Sekali lagi, hijrah itu bukan hijrah atribut saja, tapi harus hijrah attitude. Attitude itu Bu, sikap, tingkah laku, kelakuan. Begitu. Kalau hijrah cuma attitude, tidak berjenggot jadi berjenggot. Itu atribut. Celana jadi cingkrang. Keningnya jadi hitam. Padahal perasaan saya juga bukan sombong, suka tahajud nggak hitam-hitam. Kenapa? Karena sajadahnya empuk. Habib ini ahli tahajud nggak hitam wajahnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, fi wujuhihim, bukan di wajah ini, tapi sikap. Tapi bukan hanya, awas bahasanya bukan hanya. Nanti ada fitnah lagi. Rame lagi nanti. Jujun Junaidi itu menyerang orang-orang hijrah. Bukan hanya berjenggot. Karena kalau saya tidak berjenggot bukan berarti tidak mau berhijrah. Karena jenggot saya hanya 3, hanya 4 gak indah. Maksakan saya dijanggot, saya itu sikap me oge. Biarin lu deh, tapi ketawa mereka berarti ngerti ya. Gitu. Nanti ada yang nangis. Kenapa nangis lihat jenggot Pak Jujun sama ada kambingnya saya yang hilang, kata gitu kan. Gitu. Jadi sesungguhnya apa itu hijrah itu? Hijrah itu attitude. Hijrah itu menuju kebaikan. Hijrah itu ada yang tadi, pada hari ini lingkungan kita tidak baik, maka dakwahi. Kalau kuat, kalau tidak kuat pindah kamu. Karena daripada kamu terbawa, maka kamu harus pindah. Meninggalkan, ya karena tidak kuat. Kalau kuat sikat dia, sikat dalam kebaikan dalam tanda kutip. Sikat itu kita mendakwahi mereka dalam kebaikan. Gitu. Di era milenial ini kan bahaya ini. Pengaruh-pengaruh dunia ini sudah luar biasa. Anak sekarang itu tidak keluar dari rumah, tapi bahayanya seluruh dunia masuk ke kamar anak Anda. Betul nggak? Diketok. Sampai ada Rungkat City kalau di Bandung itu, rame gitu kan. TikTok, nenek-nenek TikTokan. Nah, bagaimana esensi hijrah itu? Ya rubah. Kalau mau yarjuna rahmat Allah, kalau engkau mengharap rahmat Allah, jangankan sekarang, dulu orang yang berhijrah saja pakai dalil Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Bagaimana niatnya? Kalau niat hijrahnya karena ikut perempuan, ya karena perempuan, dapatnya perempuan itu. Macam-macam yang ikut tidak ke Rasul juga.
ada yang karena hartanya, ada yang karena itu. Tapi kalau dia ikut karena ikhlas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah. Maka 13 tahun Rasulullah di Madinah, kemudian beliau pindah lagi ke Mekah, datang ke Mekah. Bukan bawa senjata mau perang melawan orang Mekah, pakai pakaian ihram, mau umroh, berangkat ke Mekah. Apa yang terjadi di Mekah? Mekah membuka pintu, ternyata ya Allah, idza jaa nasrullahi. Begitu dong, harus hafal. Jangan hafalnya trikul aja, trikul. Kul yakulhu aja. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Keren. Jamaah nizam tukang ngaji semuanya. Hafal itu, hafal? Hafal? Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbin nas. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Amin. Mana apaan sih? Hijrah dari tidak suka baca Al-Quran, baca. Ya sehari seayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim, tutup. Daripada tidak, satu huruf 10 rahmat. Buka lagi habis zuhur. Bismillahirrahmanirrahim, shad, tutup. Besoknya maghribnya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim, yasin. Besoknya panjang. Kafa ya ain shad. Sadaqallahul azim. Tidak apa-apa. Jadi intinya apa? Hari ini kita dihadapkan pada tantangan berat untuk berhijrah. Hijrah attitude, hijrah fikriyah. Fikiran yang tidak baik menjadi baik. Hijrah qalbiyah, yang tadinya bahkan lupa pada Allah menjadi mengingat Allah terus. Nanti akan meningkat pada hijrah amaliyah. Amal keseharian menjadi orang-orang yang tauladan dan ditauladani oleh orang lain. Itu esensi daripada hijrah, makna hijrah zaman sekarang. Terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, jelas kita wajib untuk mengambil intisari dari perjalanan Rasulullah yang luar biasa yang disebut dengan hijrah. Lantas bagaimanakah kita mengaplikasikan hijrah pada tahun saat ini? Nah, insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Delia Septiani, seorang penyanyi yang juga telah berhijrah, bahkan sejak tahun 2015 telah merubah gaya pakaiannya, cara berdandannya dengan menggunakan hijab. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak inspirasi dengan perbincangan nanti. Tetaplah bersama kami, Dambai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ayo hijrah finansial. Sarung kita. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Adem Sari, kini tambah lemon dan banyak madu. Minum Adem Sari Madu Lemon Tea. Wah, segar banget. Makan lebih nikmat,
nggak takut panas di dalam lagi. Adem Sari Madu Lemon Tea. Hey, ada madu teja saset, madu teja saset, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bersama Universitas Gunadarma, program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Walimor Tarung Khas Indonesia, Walimor beragam coraknya, Walimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia, Walimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Ayo hijrah finansial. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan manusiaku yang mengangkat tema yang spesial berkaitan dengan datangnya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, tadi kita telah mendapatkan begitu banyak nasihat dari guru-guru yang kita cintai, betapa perjuangan Rasulullah untuk menegakkan nilai-nilai Islam tidaklah semudah yang kita baca. Banyak begitu ancaman hingga sampai di Gunung Thur. Dan ternyata Allah memberikan skenario yang sangat luar biasa, keberhasilan untuk menyebarkan Islam. Nah, dalam kaitan hijrah tentu saja kita ingin mengetahui, kita banyak mengambil dari orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Dan memang sebagian orang mengatakan, saya sudah berubah, tapi kok nggak berubah-berubah. Nah, mungkin bisa disebut mereka belum mendapatkan hidayah. Insya Allah dengan perbincangan kita bersama Delia Septiani. Assalamualaikum Delia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung baik, alhamdulillah. Nah, Delia Septiani ini kita insya Allah akan mendapatkan begitu banyak hikmah begitu ya. Masya Allah. Nah, iya, jadi mungkin bisa dimulai dari awal. Kalau saya baca di sekitar tahun 2015. Betul. Mulai berhijab. Iya. Yang jarang diungkap adalah bagaimanakah orang merasakan hadirnya petunjuk dari Allah. Pada saat itu begitu banyak masalah atau seperti apa? Iya, Mas. Yang pasti awalnya berhijab itu bukan permintaan siapa-siapa. Memang tiba-tiba ingin aja gitu kan ya. Ingin, dan aku rasa mungkin kalau orang kan kayak gini. Katanya harus nunggu dapat hidayah gitu kan. Tapi kalau aku kemarin tuh ngerasainnya kayak kalau kita nunggu-nunggu terus aja sampai kapan gitu kan. Akhirnya aku mencoba menjemput itu, memberanikan diri untuk
berhijrah karena kan memang kan aku penyanyi kan ya Mas. Jadi apa ya, itu menjadi suatu pemikiran yang luar biasa berat sebenarnya gitu karena aduh masih bisa nyanyi nggak ya, masih bisa di dunia entertain nggak ya gitu, nanti rezekinya gimana ya, itu banyak sekali yang menghantui pikiran-pikiran seperti itu. Tapi balik lagi, alhamdulillah aku cuma minta kekuatan aja sama Allah gitu kan, ya Allah kalau memang ini jalannya yang terbaik, aku pasrahkan semuanya gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya 2015 itu berhijab, dan banyak yang bilang juga kayaknya ya, kalau berhijab harus siap dengan cobaannya. Nah, ini yang penting ini. Itu bener banget. Cobaan. Oh gitu. Bener banget sih yang aku rasain sih Mas. Jadi Masya Allah itu cobaan ujian tuh luar biasa sih yang datang di hidup aku gitu. Apapun dari dulu aku keluarga gitu kan, rumah tangga, terus juga ekonomi sempat juga, terus rezeki, terus juga kehidupan mungkin jodoh kayak gitu-gitu, itu semua yang sampai aku berpikir kayak gini, mungkin ini ya yang dulu banyak orang bilang kuat nggak nanti cobaannya. Itu benar-benar cobaan banget untuk supaya tetap istiqomah terus gitu loh Mas. Jadi salah orang yang mengatakan ketika kita telah mendapatkan hidayah selesai semuanya. Iya. Justru hadir dengan cobaan bentuk yang lain. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Masya Allah, Masya Nah, Allah. kalau sekarang orang mengatakan bahwa hijrah adalah salah satunya tadi berubah cara berpakaian kita. Kalau kita tahu dulu Delia seorang penyanyi pop begitu ya, dengan gaya You Can See dan lain sebagainya. Ini melakukan apa sebenarnya, revolusi begitu ya, berubah menjadi sosok yang luar biasa sekali. Nah, kita selama ini memaknai hijrah adalah berubah pakaian. Ya. Cara berpakaian, tapi kan yang paling penting merubah perilaku kita. Ini kan bukan pekerjaan yang sangat mudah. Ketika harus bertemu dengan teman-teman lama yang mungkin belum berhijrah. Ini bagaimana nih, bisa berbagi pengalamannya, Delia? Kalau aku sih Mas, yang pasti apa ya, banyak teman-teman yang belum berhijrah juga gitu. Tapi kan lagi-lagi kita harus saling menghargai keputusan mereka. Aku tidak pernah menjudge bahwa kalian harus ini, kalian harus itu, tidak. Tapi saya sudah berubah, enggak gitu, karena aku juga masih berproses banget gitu kan, masih belajar banget. Jadi mereka kalau misalnya memanggil aku soleha segala macam, aku selalu bilang bahwa aduh enggak, aku juga masih belajar gitu. Bukan berarti aku berhijab, aku udah berhijrah, bukan berarti gue lebih baik dari kalian. Aku selalu bilang itu sama teman-teman semua. Poin yang sangat menarik sekali adalah saya masih terus belajar. Saya masih terus belajar. Karena Allah tuh begitu menutupi aib-aibku gitu. Jadi berat sekali dari penampilan ini, memang beban yang aku tanggung juga memang harus ada. Seperti kayak itu kan teman-teman langsung melihatnya seperti itu, padahal ya Allah aku juga masih sama, cuma bedanya kita berubah penampilan aja, pergaulan, permainan, lingkungan juga mungkin udah agak sedikit berbeda, itu aja sih. Nah, gitu. Adakah momen ujian, mungkin bisa dikatakan bisikan setan begitu ya, waswisu fis sudur begitu ya, udahlah saya lelah dengan perubahan ini, ada nggak momen seperti itu? Ada banget Mas. Jadi itu di saat apalagi kita namanya karir entertain, naik turun, dan walaupun saya tetap nyanyi sekarang, tapi kan tetap nyanyinya itu kan nggak kayak dulu lagi gitu. Ada beberapa job yang memang tidak boleh penyanyi untuk berhijab gitu kan, tapi dan itu luar biasa gitu loh, rezekinya tuh dalam 1 tahun 1 bulan tuh luar biasa. Dan itu godaannya tuh di saat lagi down gitu ya, misalnya rezekinya lagi drop gitu, itu godaan syaitan tuh, aduh ya Allah, yang aduh iya apa aku gitu lagi aja ya gitu kan, kayaknya kan tanggung jawab yang aku bawa nih banyak banget gitu kan, seperti aku punya karyawan juga, punya keluarga yang gimana ya gitu, pikirannya tuh seperti itu, goda-godaannya seperti itu. Tapi untungnya alhamdulillah aku punya orang tua dan keluarga yang selalu mendampingi gitu, selalu mendampingi, orang tua yang selalu mengingatkan gitu di saat aku down, di saat aku ya gitu terbisik godaan syaitan gitu, orang tua selalu mendampingi. Nah, Delia mungkin bisa berbagi kepada kawan-kawan kita semua, lantas bagaimanakah menjaga istiqomah atau konsistensi agar kita akan tetap begini, dan insya Allah akan semakin menyempurnakan niat kita. Kalau aku sih Mas, yang pasti selalu berusaha untuk ngecas iman
gitu. Kayak memang betul kita harus sering-sering ikut-ikut kajian, sering ikut dengar-dengar tausiah gitu. Memang ya itulah yang di saat kita udah belok dikit gitu ya, rasanya iman kita akhirnya jadi ngerem lagi. Dan memang betul juga punya teman-teman yang soleh dan solehah gitu, memang betul banget juga gitu, karena mereka yang mengingatkan kita lagi juga selain orang tua dan keluarga. Jadi sangat jelas sekali, bukan sekedar perubahan pada individu, tetapi kita memilih teman-teman kita yang akan mampu menjaga hijrah kita gitu ya. Betul. Jadi ya itu dia tadi, kita nggak bisa melihat teman itu dari dia berhijab atau enggak, dia hijrah atau enggak. Kalau saya ya Mas ya, ada teman-teman saya yang tidak berhijab, belum hijrah, tapi justru mereka yang menjaga saya. Masya Allah. Gitu loh, justru mereka yang nggak boleh gitu kok. Ya itulah, kita nggak bisa mengejudge siapapun gitu kan. Ini menarik sekali, artinya ketika kita berhijrah bisa jadi ada ujian, salah satunya adalah ada titik kesombongan begitu ya. Betul. Saya sudah berubah, kamu belum. Padahal belum tentu juga kita ini benar begitu Delia. Betul sekali. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi, insya Allah menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menanamkan dalam hati kita bahwa kita perlu berubah dan tidak akan ada perubahan ketika Allah tanpa pernah menurunkan hidayah di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali menyapa pemirsa di awal tahun 1444 Hijriah ini. Semoga di tahun baru ini kita semua selalu dilimpahkan keberkahan dan juga kesehatan. Amin. Ngomong-ngomong kesehatan, salah satu yang harus dijaga adalah kesehatan sendi. Jangan sampai yang namanya kaku dan nyeri sendi kambuh lagi. Tetap beraktivitas, tetap berolahraga secara tepat. Dan satu lagi ya, minum Wellmove secara teratur. Insya Allah sendi kita selalu sehat dan terhindar dari yang namanya kambuhnya kaku dan nyeri sendi. Karena Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Wellmove ini kandungannya lengkap, terbuat dari tulang rawan ikan laut ya, yang dilengkapi dengan vitamin C dan juga zinc. Jadi Wellmove ini cocok untuk mengatasi nyeri sendi dan juga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Mbak. Iya. Kenapa ya sendi saya sekarang mulai kambuh lagi nyerinya? Nah. Sendi terasa kaku dan ngilu kalau berjalan. Oke, ini buat pemirsa yang ada di sini sama pemirsa yang ada di rumah. Kalau kemudian kambuh nyeri sendinya pasti karena nggak rutin minum Wellmove. Kalau dulu udah cocok minum Wellmove supaya nggak kambuh lagi nyeri sendinya, sekarang sudah mesti lagi rutin minum Wellmove-nya. Karena rahasia sendi sehat adalah rutin minum Wellmove. Wellmove ini juga terjamin halalnya, sudah mendapatkan sertifikat halal dan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Nah, Wellmove ini bisa didapatkan di online shop, apotik, toko obat maupun minimarket yang terdekat. Gitu ya Bu ya. Nah, pemirsa yang di rumah ya, jangan kemana-mana ya. Kami akan segera kembali, tetap di Damai Indonesiaku. Buat ini ya Bu. Ini udah dicoba ya. Jangan kemana-mana dulu. Makasih. Sebentar ya Bu. Jangan kemana-mana dulu. Iya. Bu, ya. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس سبحان الله والحمد لله. Ini yang membuat madu zikriya berkhasiat besar, mujarrab, sihat dan barakah insya-Allah. Saya penderita tumor otak dengan gejala sering pusing dan nyeri kepala. Ini hasil ronsen saya. Kemudian saya berikhtiar dengan minum madu zikriya. Alhamdulillah sudah membaik dan nyeri kepala hilang. Saya penderita batu ginjal, kalau pipis sakit dan berdarah. Kemudian saya berikhtiar minum madu zikriya hitam pahit. Alhamdulillah batu ginjalnya keluar dan pipis saya lancar. Terima kasih madu zikriya. Saat
kurang minum? Aduh, tenggorokanku. Sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Halal. Adem Sari. Warimor sarung khas Indonesia. Warimor beragam coraknya. Warimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Warimor sarung khas Indonesia. Warimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Bank Mandiri di sini ingin terus memajukan berbagai kegiatan bola basket di tanah air, dan juga kita ingin bahwa olahraga basket ini makin maju, kemudian kita bisa mendapatkan potensi-potensi yang bisa berkancah di dunia internasional. Maju terus Timnas Basketball Indonesia, living untuk Indonesia. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Assalamualaikum Bunda. Penggunaan sosial media tuh sebenarnya gimana sih? Kalau buat pamer-pamer kayak begini agak aneh ya. Apalagi sekarang lagi trendy, temen upload foto ya. Wah, kita bilang dia ria, belum tentu. Yuwaswi sufi sudurin nas, itu yang namanya setan ngebisikin hati di manusia. Hayu abis beli barang kan upload. Dikhawatirkan niat sombong ini masuk ke dalam ranah yang dilarang oleh Islam. Assalamualaikum Bunda di TV One. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saku yang tampil secara spesial dalam rangka Tahun Baru Islam. Kita berbicara tentang hijrah. Hijrah adalah perpindahan. Perpindahan yang tidak mudah. Tentu berpindah akan ada tantangan-tantangan agar Allah mengetahui barang siapa yang bersungguh-sungguh dan barang siapa yang hanya setengah-setengah dalam beragama atau berhijrah. Ini akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang senantiasa kami muliakan, kami hormati dan taati para guru kita yang taujihatnya sudah kita dengarkan bersama, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus beliau walafiat. Ada guru kita jauh-jauh dari Garut, Ki Haji Jujun Junaidi, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau istiqamah dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Mas Agung, para jamaah Bapak Ibu, juga pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada. Orang kalau baru belajar mobil, biasanya yang berat tantangannya itu setelah belajar turun ke jalanan. Betul nggak Bu? Makanya kalau udah di jalanan tuh tantangannya banyak, lebih berat dari sekedar belajar mobil. Yang belum lama kejadian viral di Cibubur, beberapa motor dihajar sama truk. Itulah resiko-resiko yang ada di jalan. Hijrah yang berat itu bukan hanya sekedar awal menghijrahkan diri dan hati. Tapi yang berat dan tantangannya itu adalah
bagaimana istiqomah dalam kebaikan-kebaikan berhijrah. Jadi kalau sudah ngomongin hijrah ini betul yang guru kita sampaikan tadi. Bukan hanya sekedar dari penampilan saja, tapi harus dari sikap. Nah, ini yang mau kita bahas. Ternyata ujian terberat ketika kita istiqomah dalam hijrah itu yang pertama adalah ujian lisan. Ujian apa? Lisan. Contoh, di mana-mana biasanya kalau ketemu ustadz tuh anak-anak ABG, Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Sekarang enggak? Ustadz, slebeu. Ini efek Fashion Week Citayam dan Bojonggede ini. Dalam hati saya perasaan nih orang kayak ketemu bonge gitu ya. Lisan itu satu hal yang sangat berat. Dan bayangkan Bapak Ibu, satu-satunya indera tubuh kita di padang mahsyar nanti, kan yang dikunci apa? Lisan. Dalam surat Yasin kita udah hafal bersama lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tantangan hijrah itu adalah menjauhi ghibah dan fitnah. Karena selama ini kita lupa dengan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghibah wal fitnah tuzilul amalas salih. Pahala umroh, pahala haji, pahala sedekah, Jumat berkah, ngasih karpet, beliin keramik ke masjid, hati-hati. Bagi orang yang baru berhijrah, itu semua bisa hilang tanpa kita sadar dengan hal yang ringan dan dekat banget dengan kita. Apa? Ghibah dan fitnah. Lalu apa antivirusnya? Antivirusnya adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih lagi ngomongin tetangga, Bu. Kan harusnya remnya istighfar, betul nggak? Ya Allah, ngomongin tetangga, astagfirullahalazim. Harus pakem remnya. Jangan remnya blong. Astagfirullahalazim. Pak Mumun ngomong-ngomong tetangga sebelah tuh lakinya nggak pulang-pulang, apa ya? Lanjut lagi. Jadi inilah yang disebut dengan ghibah dan fitnah bisa menghilangkan amal saleh. Apa penyakit lisan berikutnya ketika kita mau istiqomah dalam hijrah? Ini yang susah. Menahan lisan dari amarah. Kita kalau udah marah, oh Bu, Masya Allah, jangan sampai kita niat hijrah, tapi secara sikap dan lisan kita tidak menunjukkan berhijrah. Marah sama anak-anak, dasar kamu, anak setan. Lah tuh anak mikir kalau saya anak setan berarti emak biangnya setan kan. Yang berhijrah, mari sama-sama kita jaga lisan. Dari ghibah, fitnah, amarah, namimah, dan lain sebagainya. Tantangan yang berikutnya adalah apa? Akal fikiran. Orang yang berhijrah seharusnya dengan ibadah-ibadahnya dia mampu mengambil segala sesuatu dari sisi positifnya. Jangan fokus pada yang negatif. Kalau binatang itu jadilah binatang seperti lebah, jangan seperti laler. Tahu laler, Bu? Laler itu yang dicari tempat-tempat yang apa? Wah, apal banget ya. Tempat-tempat yang bau, yang jorok, tempat sampah, bener nggak? Jadilah lebah. Lihat lebah, yang dicari apa? Madu. Yang dicari tempat yang manis-manis, yang bagus-bagus. Kita yang sedang belajar berhijrah, mari kita teladani sifat-sifat baik dari seekor lebah. Ngelihat tetangga jangan fokus pada kejelekannya doang. Kalau masih ada kebaikannya sedikit, lebih baik kita fokus pada yang baik, hidup tenang, gak stres, positive thinking, husnuzon, baik sangka. Kita kalau udah mikir jelek sama orang lain, semuanya pasti akan terasa jelek di mata kita. Na'udzubillahimin, nih lisan. Kita yang berhijrah, lisan harus dikembalikan kepada apa? Kepada Allah. Akal fikiran dikembalikan kepada Allah dengan husnuzon, lisannya selalu mengaitkan segala perasaan dengan Allah. Datang ke puncak, lihat pemandangan indah, sebut subhanallah atau masya Allah.
pulang dari puncak, dapat berita tetangga meninggal, kembalikan rasa kepada Allah dengan lisan mengucapkan inna lillah. Tiba-tiba di rumah suami datang, ibu baru pulang dari puncak, habis nyelawat, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, langit ngegebrakin uang 5 juta, jebret. Belum, udah alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Gibah, fitnah, ada rasa bersalah, kaitkan kepada Allah dengan lisan mengucapkan astagfirullah. Bapak-bapak di jalan lihat cewek montok bohai, asoy geboy, ucapkan alhamdulillah. Nah, bagaimana ini alhamdulillah? Astagfirullah dulu Ustadz, baru alhamdulillah katanya. Oh gitu ya, alhamdulillah dulu baru astagfirullah. Jadi lisan dan akal pikiran ini dia harus sinkronis terus Ibu. Yang paling berat ini tantangan dalam hal perbuatan. Mohon maaf lahir batin. Dari seorang kekasih Allah Rasulullah SAW, kan yang kita contoh bukan hanya sekedar atributnya tadi guru ya. Bukan hanya sekedar janggutnya. Bukan hanya sekedar atribut belaka, tapi akhlak. Bayangkan Rasulullah ketika menunjuk sesuatu tidak pernah dengan 1 jari. Tapi 5 jarinya dikeluarkan oleh Rasulullah ketika menunjukkan sesuatu. Masya Allah. Rasulullah ketika berbicara dengan seseorang tidak hanya kepalanya saja menoleh, bahkan badannya diikutkan menoleh supaya orang yang diajak berbicara merasa dihargai. Itulah sebaik-baiknya hijrah. Mudah-mudahan kita semua berhijrah tidak hanya dari pakaian saja, tapi hati, akal, pikiran, lisan dan perbuatan juga ikut berhijrah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki, luar biasa sekali dari guru-guru yang kita cintai. Apa yang telah kita dengarkan tadi, sepertinya kita harus mengingat kembali. Kehidupan ini memang ada 2 kalau diibaratkan grafik. Ada yang kehidupannya nge-flat begini, tapi ada yang naik turun, tapi kondisinya terus menapak ke atas. Nah, kita termasuk kelompok yang mana? Insya Allah itu nanti kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Tentunya kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa segala diriku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Atas dosa dan dosa. Wadimor, tentu sarung kita. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor
tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Tentunya Telkomsel sangat bangga bisa berpartisipasi dan mendukung penuh acara FIBA Asia Cup 2022, dan Telkomsel sangat bangga bisa terus mendukung olahraga bola basket di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi terbaik. Warimor Tarung Khas Indonesia, Warimor beragam coraknya, Warimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Warimor sarung khas Indonesia, Warimor tentu sarung kita. Warimor tentu sarung kita. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سبحان الله والحمد لله. Ini yang membuat madu zikriya berkhasiat besar, mujarrab, sihat dan barakah insyaAllah. Saya menderita penyakit MA sudah bertahun-tahun dengan gejala mual, pusing, serta perih di dada. Lalu saya berikhtiar dengan meminum madu zikriya secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya sekarang sudah sembuh. Terima kasih madu zikriya. Pada saat menstruasi saya sering mengalami kram perut, terasa nyeri, juga mudah kelelahan. Lalu saya berikhtiar dengan mengkonsumsi madu sarang zikriya. Alhamdulillah haid lancar, tidak nyeri lagi, juga badan terasa jauh lebih segar. Terima kasih madu zikriya. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Warimor Tarung Khas Indonesia, Warimor beragam coraknya, Warimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Warimor sarung khas Indonesia, Warimor tentu sarung kita. Warimor tentu sarung kita. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Warimor tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Sakuda. Alhamdulillah pada saat ini di hari spesial ini kita telah mendengarkan begitu banyak nasihat, tentu saja ilmu dari guru-guru kita, dan kita akan melampaui tahun ini 1440 Hijriah dan insya Allah akan dipertemukan pada tahun-tahun setelahnya. Pertanyaan besarnya, apakah kita akan benar-benar berubah? Dan berubah tentu saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan dengarkan dari guru-guru kita nasihat-nasihat apa yang patut kita lakukan pada tahun-tahun mendatang. Kita mulai dari Habibana, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini kita di akhir-akhir acara kita ini, subhanallah, kita ambil seakan kesimpulan atau apa yang kita bawa ke rumah kita dan selanjutnya mudah-mudahan.
bahwa ingat tadi kita sudah dengar banyak tentang rahmatnya Allah. Bagaimanapun segala-galanya itu hidayah dari Allah. Maka ada janji Allah, barang siapa yang kembali kepada Allah, lawajadullaha tawwaban rahimah. Quran Allah mengatakan, kalau ada yang dulu salah jauh kemudian hijrah ditinggalkan karena Allah, Allah berjanji Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dia. Coba bayangkan, ampuni semua dosa-dosanya. Tidak cukup begitu, ditambah lagi oleh Allah, lawajadullaha tawwaban rahimah. Rahim, Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Maka Allah akan jaga dia, Allah akan tambahkan rezekinya min haitsu la yahtasib, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah orang-orang yang bertaubat hijrah. Saatnya kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayo minta rahmatnya Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah, negara kita mudah-mudahan disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita dalam keadaan musibah, dalam keadaan banyak. Ayo giring bangsa Indonesia beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia yang berkah, rizkinya bertubi-tubi, dan insya Allah aman dan nyaman, insya Allah sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiai Jujun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang zalim pada dirinya, berbuat dosa, membuat dosa-dosa yang besar dan zalim pada dirinya, kata Allah, dzakarullah, ingatlah kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Maka hijrah sesungguhnya bukan hanya niat tetapi taat. Bukan hanya attitude tapi atribut. Bukan hanya atribut tapi attitude. Bukan hanya niat tapi taat. Nah, ketaatan itulah yang akan menjadi bukti hijrah kita kepada Allah. Ketaatan itulah yang akan menjadi bukti bahwa kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Ketaatan itulah yang menjadi bukti bahwa kita sudah lepas daripada genggaman setan menuju kepada kebaikan atas nama Allah. Makanya kalau bikin dosa jangan ingat dosanya tapi ingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, itu perintah Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Begitu kata Allah. Saya yang paling banyak dosa di antara semua. Begitu. Bukan kamu banyak dosa. Saya orang taat. Saya sudah berhijrah. Tidak begitu. Tantangannya yang tadi ghibah, namimah, segala macam gitu. Tantangan di menjalani hijrah itu adalah seperti itu. Oleh karenanya maka yuk kita berhijrah bukan hanya niat tapi taat. Masya Allah. Silakan Ustadz Zaki. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tantangan terberat bagi kita yang sedang berhijrah itu adalah merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling taat, sehingga kesolehan orang lain kita anggap remeh. Padahal itu awal dari kehancuran hijrah. Hijrah itu adalah berusaha mengambil kebaikan dari siapapun. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Dia selalu memetik hikmah dari siapapun. Kan kebaikan itu bisa datang dari siapapun ya Bu. Dari presiden, tukang sarden, direktur, kondektur, artis, masinis, semua punya kebaikan. Telur, Ibu doyan telur nggak? Doyan. Kira-kira mau makan telur nggak kalau ngebayangin keluarnya dari mana? Telur itu dia bagus, padahal keluarnya dari tempat yang kotor. Berhijrah itu adalah dia melebur dengan semua orang, beda agama, beda budaya, beda bahasa. Kenapa? Karena dia merasa hijrah itu adalah pindah dari keegoisan dan berusaha untuk menggapai akhlakul karimah. Karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka memeluk agama Islam bukan karena dipaksa oleh Rasulullah, tapi karena kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's the real hijrah.
akhlakul karimah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki, Kiai Jujun, Habibana yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali, yang tentu saja ini menjadi bekal bagi kita memasuki tahun baru Hijriah 1444, dan pada intinya kita harus berubah. Berubah apanya? Yaitu meningkatkan kualitas kita tentang level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Wadimor, tentu sarung kita. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Wadimor Taruna Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung Indonesia. Wadimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Di tengah padatnya kesibukanku, aku minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda untuk jaga daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس سبحان الله والحمد لله. Ini yang membuat madu zikriya berkhasiat besar, mujarrab, sihat dan barakah insya-Allah. Saya penderita ambeien kurang lebih 2 tahun. Yang saya rasakan, gua duduk sakit. Kalau BAB juga terasa nyeri sekali. Alhamdulillah setelah saya rutin minum madu zikriya, sekarang saya sudah tidak merasakan nyeri lagi. Saya penderita penyakit vertigo dengan gejala pusing berputar, mual, dan muntah. Kemudian saya berikhtiar dengan berobat minum madu zikriya. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Terima kasih madu zikriya. Wadimor Taruna Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung Indonesia. Wadimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku
niatku jaga kesehatan. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Wadimor, tentu sarung kita. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan Damai Nusaku yang juga bisa Anda ikuti setiap Sabtu dan Minggu. Anda pun juga bisa mengikuti di hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agung Isulhak dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita, dan sekaligus didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Kita tadi mendengar banyak, tidak ada lain kecuali kembali kepada Allah. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar kami setiap saat bisa berhijrah ya Allah. Dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik dan baik dan baik. Mudah-mudahan sampai di akhir hayat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah. Masa lalu kami dan keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, wabil khusus ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup bahagia ya Allah. Maafkan masa lalu kami ya Allah. Bahkan kami mohon mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah yang salah jalannya, maafkan mereka ya Allah. Tunjukkan jalan yang benar ya Allah, agar kami di negara ini ya Allah menjadi negara yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Agar negara ini menjadi negara yang berkah, rahmah, rizkinya banyak dan berkah, rakyatnya sejahtera, negaranya aman, dan mudah-mudahan segala-galanya bisa tercapai dengan sebaik-baiknya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ku menatap jalan gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa.
yang sering